Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada pertemuan kedua kali ini, atau video tutorial yang kedua ini, kita akan lebih membedah macam-macam dari isim, yaitu kita lebih mendalami, mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan isim. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah an-nakiratu wal ma'rifah, atau isim nakirah dan isim ma'rifah. Para ulama membagi isim menjadi dua kelompok berdasarkan keumumannya. Pertama isim nakirah dan yang kedua isim ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang masih bersifat umum. Ya. Kita dapat menerjemahkan isim nakirah dengan kata tambahan di awalnya, sebuah, seseorang, seekor, ya, dan lain-lain. Yang kata-kata tersebut menunjukkan keumuman kata tersebut. Nah, ciri isim nakirah adalah tidak ada alif lam. Baik, misalnya seperti ini, rojulun. Isim ini adalah isim karena ada tanwinnya, lihat. Ini adalah isim termasuk isim nakirah. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Berarti cara menerjemahkan, kalau di sini artinya lelaki, maka kita menerjemahkannya seorang lelaki. Kalau ini juga, masjid adalah isim nakirah karena tidak ada alif lamnya. Jadi cara yang benar dalam menerjemahkannya adalah sebuah masjid. Yang ketiga, kitab. Ini juga adalah isim nakirah karena tidak ada alif lamnya, dan cara menerjemahkannya adalah sebuah kitab. Ya. Selanjutnya, al-ismul ma'rifah atau isim ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang telah bersifat khusus. Kita dapat menerjemahkan isim ma'rifah dengan kata tambahan di akhirnya, itu, ya, tersebut, tadi, dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa kata tersebut telah diketahui dan difahami oleh pihak yang berbicara ataupun yang diajak berbicara. Nah, ciri isim ma'rifah adalah ada alif lamnya. Kita lihat ke buku. Nah, di sini ar-rajulu sudah berubah menjadi isim ma'rifah. Kenapa? Karena sudah ada alif lamnya. Dan cara menerjemahkannya bukan seorang lelaki lagi, tetapi laki-laki itu, laki-laki tersebut atau laki-laki tadi, yang menunjukkan bahwa ini sudah khusus. Kemudian al-masjidu, ini juga sudah berubah menjadi isim ma'rifat karena ada alif lamnya. Jadi kita bisa menerjemahkannya masjid itu, masjid tersebut, masjid tadi. Yang ketiga, al-kitab. Ini juga sudah berubah menjadi isim ma'rifat, dan kita bisa menerjemahkannya menjadi kitab atau buku itu, buku tersebut atau buku tadi. Mengetahui yang mana isim nakirah dan yang mana isim ma'rifah ini sangat penting, terutama dalam sisi penerjemahan. Ya, jadi kita harus terbiasa dengan istilah-istilah isim nakirah dan isim ma'rifah agar kita nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya lebih mudah memahaminya. Baik. Nah, ada beberapa kata atau beberapa kelompok kata yang dia tidak memiliki alif lam, namun tetap dikelompokkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Jadi secara fisiknya, secara zahirnya dia masuk ke dalam isim nakirah karena tidak ada alif lam, namun dia dikelompokkan oleh para ulama menjadi isim ma'rifah. Apa saja? Yang pertama, nama orang atau nama tempat. Jadi seperti Muhammad
Fatimah, Jakarta, Mekah, meskipun tidak ada alif lamnya, dia termasuk isim ma'rifah. Kemudian kata ganti atau dhamir, misalnya huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya, nahnu, kami. Ini adalah isim ma'rifah meskipun tidak ada alif lamnya. Jadi dalam bahasa Arab di sini kata ganti dibedakan menurut jenisnya, ya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kemudian kata tunjuk atau isim isyarah di sini, hadza, ini untuk muzakkar, hazi, ini untuk muannas. Adapun apa itu mudzakkar, apa itu muannas, kita akan pelajari setelah materi ini. Kemudian zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas. Kemudian kata sambung atau isim mausul, ya, ini alladzi artinya yang untuk mudzakkar, allati yang untuk muannas, alladzina yang untuk mudzakkar berbentuk plural atau jamak, allati yang untuk muannas yang berbentuk plural atau jamak. Ya. Sedangkan idhofah kepada isim ma'rifah nanti kita akan pelajari secara khusus. Nah, ini kelompok-kelompok ini harus kita fahami bahwa kelompok-kelompok ini termasuk ke dalam isim ma'rifah. Dan ini sangat penting untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Al-muzakkar wal muannas. Para ulama membagi isim menjadi dua kelompok berdasarkan jenisnya, maskulin dan feminin. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Nah, kelompok muzakkar memiliki tanda-tanda. Yang pertama, tidak diakhiri tak marbutah, seperti al-funduq, al-jismu, al-maq'ad, al-kitab. Ini termasuk isim mudzakkar karena tidak ada tak marbutah di akhirnya. Adapun artinya ini funduk hotel, al-jismu tubuh, al-maq'adu bangku, al-kitab itu buku. Yang kedua, manusia atau hewan yang berjenis kelamin laki-laki. Ini juga dikelompokkan oleh para ulama menjadi kelompok mudzakkar. Seperti bapak, ar-rajulu, laki-laki, ad-diku, ayam jago, al-jahmus, kerbau. Ini dikelompokkan oleh para ulama masuk ke dalam kategori isim mudzakkar. Dan yang ketiga, nama atau gelar khusus lelaki, ya, meskipun ada tak marbutahnya. Misalnya khalifah. Khalifah ini adalah gelar khusus laki-laki. Ya, tidak ada khalifah yang perempuan. Dia masuk ke dalam mudzakkar meskipun ada tak marbutahnya. Kemudian Muawiyah, nama khusus laki-laki. Dia di Arab sana digunakan untuk laki-laki. Hamzah, Maisarah. Nah, Maisarah ini juga di Arab sana digunakan untuk nama laki-laki, ya. Meskipun di Indonesia digunakan untuk nama perempuan. Nah, kata-kata ini meskipun ada tak marbutah, karena ini adalah nama khusus laki-laki, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok mudzakkar. Yang kedua, yang dikelompokkan ke dalam muannas ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah tak marbutah, diakhiri tak marbutah. Seperti asy-syajaratu, an-nafidhatu, al-kurasatu, al-ka'bah. Ini semua masuk ke dalam kategori muannas karena ada tak marbutahnya. Adapun artinya adalah asy-syajarah pohon, an-nafidah jendela, al-kurasah buku tulis, al-ka'bah itu Ka'bah. Yang kedua, manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Misalnya al-ummu ibu, al-mar'atu perempuan, al-baqaratu sapi betina, ad-dajajatu ayam. Ya. Yang ketiga, nama perempuan meskipun tidak ada tak marbutahnya. Ya. Misalnya Maryam, Hindun, Zainab, Su'ad, Dewi, Sartika dan lain sebagainya, dia masuk ke dalam muannas. Yang keempat, sifat khusus wanita yang nggak mungkin laki-laki punya ini. Hamil ini kata sifat khusus untuk wanita, yang hamil, haid yang haid, murdi yang menyusui. Meskipun secara zahirnya tidak ada tanda-tanda isim muannas,
tetapi karena ini adalah sifat khusus wanita, maka dikelompokkan ke dalam isim muannas. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan, ya, misalnya tangan ini yadun, tangannya ada dua, rijlun ini kaki ada dua, fakhidun ini paha ada dua, khoddun pipi juga ada dua. Jadi semua anggota tubuh yang berpasangan itu dikelompokkan menjadi kelompok muannas. Dan yang keenam adalah bentuk plural atau jamak kata yang tidak berakal. Misalnya kutubun ini, kutubun adalah kutubun adalah bentuk plural dari kata kitab. Nah, kitab itu sebuah buku. Kalau kutubun ini buku-buku. Kalau kitab itu muzakkar karena nggak ada tak marbutohnya. Tetapi ketika dirubah menjadi bentuk plural, kutubun, maka kutubunnya ini adalah muannas. Contoh yang kedua, buyut. Ini jamak atau bentuk plural dari baitun. Baitun adalah rumah. Baitun di situ muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Tetapi ketika dirubah menjadi buyutun, maka buyutun di sini muannas. Qalamun, pena. Pena itu juga muzakkar. Tetapi ketika berubah menjadi aklamun, pena-pena, maka aklamunnya menjadi muannas. Babun, sebuah pintu, itu muzakkar karena nggak ada tak marbutohnya. Tetapi ketika dirubah menjadi abwabun, pintu-pintu, maka abwabun menjadi muannas. Baik. Nah, mengetahui mana yang mudzakkar dan muannas dalam bahasa Arab itu sangat penting karena para ulama membagi antar kelompok itu untuk memudahkan sebenarnya dalam pendeteksian. Misalnya sebagai contoh dengan kaitannya dengan domir, ya. Misalnya sini domir, ya. Ketika dia yang dimaksud adalah lelaki, rajulun, maka dia di sini menggunakan domir huwa. Ya, dia seorang lelaki. Namun ketika yang ingin dimaksud adalah seorang perempuan, imro'ah, maka di sini menggunakan domir hiya. Nah, inilah fungsi kita mengetahui pembagian-pembagian isim mudzakkar dan isim muannas. Contoh yang kedua misalnya berkaitan dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, ketika ingin kita menunjuk funduk, ya, yang notabene adalah isim mudzakkar, di sini kita harus menggunakan haza. Ini adalah hotel. Kita nggak boleh menggunakan hazihi funduk, nggak boleh. Karena hazihi ini untuk muannas. Nah, sedangkan untuk syajaratun, ini kita harus menggunakan hazihi. Ya, karena dia muannas. Misalnya lagi ar-rajulu, ini telah hadir laki-laki yang. Nah, kata isim mausul atau kata sambung ini untuk menyambung kata yang muzakkar. Ya. Sedangkan hadaratil mar'ah ketika ingin menyambung kata yang muannas, maka kita harus menggunakan allati. Ya. Inilah fungsi kita mengetahui mana yang muzakkar, mana yang muannas dalam bahasa Arab. Baik. Selanjutnya, istilah berikutnya adalah al-mu'rabu wal mabniyu. Nah, para ulama membagi isim menjadi dua kelompok berdasarkan harokat akhirnya. Ya. Yang pertama mu'rab. Apa itu mu'rab? Yaitu isim yang dapat berubah-ubah harokat akhirnya. Sebagai contoh, di sini ada kata kitab. Nah, kitab di sini terkadang dibaca kitabun, terkadang bisa dibaca kitaban, terkadang bisa dibaca kitabin. Nah, karena dia berubah-berubah ini, dapat berubah-berubah, tergantung dia posisinya nanti, maka kata kitab ini termasuk atau digolongkan oleh para ulama menjadi isim mu'rab. Nah, sedangkan yang kedua, isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah-ubah harokat akhirnya. Ya, dia tetap. Misalnya seperti domir ini. Nah, huwa ini akan selalu dia menjadi huwa. Nggak mungkin menjadi huwu atau huwi. Nah, dimanapun tempatnya. Hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, semua kata ganti ini tidak akan berubah-ubah harokat akhirnya. Begitu juga kata tunjuk atau isim isyarah. Hadha, nggak mungkin dibaca hadhu. Nggak mungkin dibaca hadhi. Ya.
Selanjutnya, isim mausul juga demikian, tidak mungkin dibaca alladzu, tetapi senantiasa dibaca alladzi, allati dan sebagainya. Ya, inilah beberapa istilah yang setiap peserta bimbaki harus familiar dengan istilah-istilah ini. Ya, secara pelan-pelan saja, kemudian diulang-ulang videonya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama antum bisa akrab dengan istilah-istilah ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan kepada ana pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.